Shalom semuanya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita ada di minggu yang ketiga, di bulan yang ketujuh ini. Tidak terasa udah di pertengahan tahun kita udah lewati semuanya. Tapi seperti puji-pujian yang kita sudah naikkan kepada Tuhan, bahwa Tuhan ada di dalam setiap musim hidup kita. Dan kita harus bangga. Kita bahagia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Karena kalau kita berjalan dengan Tuhan, Dia akan beri kita kemenangan lepas kemenangan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini, kita akan membaca satu ayat firman Tuhan yang saya ambil di dalam Keluaran pasal 19 ayat yang kelima. Keluaran 19 ayat yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada janji-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perintah-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya segala bangsa. Bapak Ibu Saudara, menjadi sesuatu yang berharga di mata Tuhan itu adalah hal yang menyenangkan, yang diingini semua orang. Amin. Kalau kita anak, kita punya orang tua, kita jadi anak yang sangat disayang oleh kedua orang tua kita, maka kita akan menjadi anak-anak yang paling bahagia di dunia ini. Amin. Dan itu kalau kita tanya kepada anak, kamu mau disayang atau tidak disayang sama orang tuamu? Maka pasti mereka akan bilang mau disayang dong. Nah, karena itu hari ini saya mau bilang bahwa saya dan saudara kita adalah harta kesayangan Bapa di surga. Amin. Saya dan saudara adalah harta yang berharga atau kesayangan Bapa kita di surga. Karena itu saudara, sebagai anak kesayangannya Bapa, sebagai sesuatu yang berharga di mata Bapa, maka ada tuntutan yang harus kita lakukan supaya kita disayang, supaya kita dijadiin anak yang benar-benar diberkati dan disayang dan diperhatikan, dan apa yang kita inginkan itu boleh kita peroleh dari Bapa kita. Tapi satu hal yang kita mau pelajari hari ini, yang pertama yaitu kita mau belajar taat. Amin. Taat. Entah diberkati atau tidak diberkati, firman Tuhan bilang taat. Kalau taat ya taat saja. Amin. Kalau kita dengar firman Tuhan dan kita taat kepada firman Tuhan, kita jangan berpikir gini, wah kalau saya taat nanti saya dapat apa. Tapi ketahuilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, selama perjalanan hidup orang Israel, sepanjang hidup kita, pernah enggak Tuhan membiarkan kita minta roti? Tidak. Tuhan mengasihi kita. Karena itu saudara, kalau kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Tuhan atas orang Israel, firman Tuhan jelas katakan bahwa jadi sekarang jikalau kamu sungguh-sungguh. Jadi kalau bicara soal ketaatan, maka kita bicara soal mendengarkan firman Tuhan. Amin. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perintahku, jika kita sungguh-sungguh mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, jika kita sungguh-sungguh mendengarkan nasihat Bapa kita, jadi kita sungguh-sungguh mendengarkan apa yang menjadi keinginan Bapa kita, maka firman Tuhan bilang bahwa kita akan menjadi kesayangannya.
mendengarkan firman Tuhan. Kita udah belajar bagaimana cara kita mendengarkan firman Tuhan. Kita buka hati karena ada cerita di dalam perjanjian baru tentang seorang penabur. Dia menabur benih itu yang jatuh di pinggiran jalan, jatuh di perbatuan, jatuh di semak belukar, dan ada yang jatuh di tanah yang baik. Nah, saya mau ingin supaya hari ini waktu kita datang kepada Tuhan, kita pastikan bahwa waktu kita bilang kita mau taat, maka kaitannya supaya kita disayang oleh Bapa di surga. Kita mau belajar taat, kita mau belajar sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dengan kita membuka hati kita meresponi apa yang Tuhan mau waktu kita dengar firman Tuhan, dan kita berpegang pada firman itu. Amin. Berpegang pada firman Tuhan. Saudara yang dikasihi, kalau kita dalam dunia ini, kita lebih senang jalan sendiri atau jalan berdua? Semua orang pasti ingin jalan ada temannya. Apalagi orang yang kita jalan itu kita bergandengan tangan, kita mendapat kekuatan. Seolah-olah oh iya ya, saya sadar saya enggak sendiri. Saya jalan dan seseorang dan orang itu mensupport saya dan sebagainya. Itulah yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Apabila kita datang kepada Tuhan, lalu kita bilang Tuhan hari ini saya mau belajar taat kepada Tuhan. Nah, taat mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seorang anak tidak akan pernah dibiarkan sendiri atau mungkin diabaikan permintaannya pada orang tuanya kalau anak itu dengar-dengaran. Amin. Kalau dia dengar-dengarin, gak usah pakai minta, orang tua pasti kasih. Orang tua pasti mengerti kebutuhan anaknya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu kita bilang taat kepada Tuhan, yuk kita belajar taat. Walaupun mungkin sulit untuk menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang sungguh-sungguh mendengarkan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Maka firman Tuhan hari ini katakan kepada saya dan saudara, yuk kita ini harus menyadari bahwa kita kesayangan Tuhan. Karena itu belajarlah sebagai anak-anak yang disayang Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan, belajarlah taat dengan mendengarkan firman Tuhan dan berpegang pada firman Tuhan. Dengan demikian waktu kita mendengarkan dan berpegang pada firman Tuhan, iman kita tumbuh dengan sendirinya dan iman kita akan kokoh di dalam hidup ini supaya kita tidak terombang-ambing dengan dahsyatnya hidup di dunia ini. Amin. Firman Tuhan itu berguna untuk apa? Untuk mengajarkan kita. Itu sebabnya Paulus bilang aku punya keyakinan yang kokoh terhadap firman Tuhan. Karena dia belajar bagaimana dia mengenal Tuhan yang memanggil dia, yang memproses dia untuk menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Rasul Paulus belajar itu sungguh-sungguh dan dia berpegang pada apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dia punya keyakinan yang kokoh hingga dia tidak terombang-ambing dalam hidup ini. Terkadang saudara, kalau iman kita tidak kuat, kita akan menjadi orang-orang yang mudah dipengaruhi oleh zaman. Amin. Kita dipengaruhi pikiran kita. Karena itu saya sangat setuju supaya kita tidak menjadi orang-orang yang bosan dengar firman Tuhan. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang bosan baca Alkitab. Wah, pendeta mah bilangnya seperti itu, harus baca Alkitab, harus dengar firman Tuhan. Ada gunanya saudara. Amin. Amin. Bagaimana kita mau dikuatkan oleh firman Tuhan kalau firman Tuhan tidak ada dalam hidup kita? Biasanya orang yang ada dalam masalah lalu dia dikuatkan oleh firman karena firman itu ada. Roh Kudus tinggal menghidupkan apa yang pernah dia baca. Oh iya ya, firman Tuhan yang saya pernah baca seperti ini, firman Tuhan yang saya pernah dengar seperti ini. Tapi kalau kita tidak pernah dengar firman Tuhan, bahkan kita tidak berpegang teguh di dalam janji Tuhan, bagaimana mungkin? Apa yang mau diingatkan Roh Kudus terhadap kita yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita?
Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, firman Tuhan jelas katakan bahwa jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Ini janji Tuhan loh. Tuhan bilang apa? Maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri. Tuhan ambil umat Tuhan hari itu. Tuhan ambil orang Israel untuk menjadi harta kesayangannya. Tuhan ambil kita. Bapak Ibu ketahuilah, hidup kita ini tidak beda-beda jauhnya dengan daur ulang. Tuhan mengambil kita untuk daur ulang. Kalau kita lihat diri kita, maka mungkin kita akan bilang, Tuhan, saya nggak pantas jadi anakmu. Saya tidak pantas menjadi harta kesayanganmu. Saya kotor. Tapi Dia yang mengasihi kita itu mengambil kita, mendaur ulang kita, membenahi kita, membuat kita lebih baik lagi dari hari kemarin. Hingga hari-hari yang ada di antara kita, kita berjalan dengan tuntunan Tuhan dan Tuhan memegang tangan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa penting kita mendengarkan firman Tuhan? Yuk kita baca Yesaya pasal 55 ayat 11. Yesaya pasal 55 ayat 11. Udah dapat? Oke, kita baca. Yesaya pasal 55 ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah firman-Ku, amin, yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan, katakan melaksanakan, apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil, katakan berhasil, dalam apa yang Kusuruh kepadanya. Amin. Jadi firman Tuhan yang keluar, yang kita dengar, itu gak akan pernah kembali kepada Bapa tanpa Ia melakukan sesuatu. Amin. Amin. Setuju ya? Karena itu dengar baik-baik. Ini janji firman Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas katakan, kita paham hafal, dan kita harus pahami ini sebaik-baiknya. Bahwa demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan. Bapak Ibu, Allah tidak pernah memerintahkan malapetaka untuk ada dalam hidup kita. Amin. Dan setiap apa yang diperintahkan Tuhan lewat firman-Nya itu tidak pernah gagal. Tapi firman Tuhan bilang apa? Ia akan berhasil dalam apa yang Tuhan suruh, bukan dunia suruh. Karena itu penting kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan berpegang pada janji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam setiap kehidupan ini, kalau kita tidak, sekali lagi, kalau kita tidak hidup di dalam ketaatan, maka semua akan indah pada waktunya. Paham maksudnya? Semua akan indah. Kita berbuat baik di dunia ini ataupun kita tidak berbuat baik, semuanya akan kita tuai pada saatnya. Karena itu saudara, lakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Dan Tuhan akan lakukan apa yang ingin Tuhan lakukan. Seperti Yesaya 55 ayat 11 tadi katakan. Tidak akan pernah gagal apa yang diperintahkan Tuhan. Untuk firman itu dikerjakan di dalam kehidupan kita. Dan kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Sadarilah bahwa kita, saya dan saudara adalah orang-orang yang disayang oleh Tuhan. Tuhan sayang sama kita. Hal yang kedua yang ingin kita pelajari, Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan 32 itu menceritakan tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Suatu ketika Yesus
menceritakan, memberikan perumpamaan ini kepada banyak orang, kepada murid-muridnya tentang anak yang hilang. Singkat cerita diceritakan bahwa di dalam kisah ini ada 2 anak dengan 1 bapa. Dia nggak bilang ya kalau punya ibu ya, hanya ditulis bahwa ada seorang bapak laki-laki, dia seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Nah, suatu ketika yang bungsu itu meminta harta dan dia membawa harta itu ya pergi dari rumah bapak. Bapak Ibu, waktu saya baca firman Tuhan ini, maka timbul di dalam hati saya satu kalimat, kembali ke rumah Bapa. Bukan bicara kita mati nanti kita ke surga, no. Tapi coba kita sadari dalam hidup ini, kita perhatikan hidup kita dengan seksama. Udah berapa langkah kita meninggalkan rumah Bapa kita di surga? Sudah berapa langkah kita meninggalkan rumah Bapa? Sering saya katakan bahwa gereja itu adalah rumahnya Tuhan. Amin. Gereja ini rumahnya Tuhan. Tuhan ada di tempat ini. Saya ingin sedikit menceritakan. Begini, ada 2 orang bapak mempunyai anak. Yang satu bapaknya kaya raya, yang satu bapaknya biasa saja. Saudara, anak mereka bertumbuh, menikah dan keluar dari rumah. Pertanyaan saya, yang sering dikunjungi anak-anak cucunya itu orang yang mana? Pasti bapak yang punya banyak harta. Ya tidak, ya karena gini, bapak saya kaya, hartanya banyak, warisan. Saya sering kali kunjungi, yuk anak-anak kita kunjungi opa oma kita. Wah, dengan berharap mereka nanti diberkati, dapat warisan. Bapak ibu saudara yang dikasihi, kita ini anak Bapa di surga. Warisan pasti milik kita, amin. Tapi Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang taat, kita anak-anak yang kalau sudah melangkah jauh dari rumah Bapa, boleh kembali kunjungi Bapa kita. Cerita ini menceritakan kepada kita bahwa anak bungsu itu pergi dengan membawa hartanya. Dia berfoya-foya, dia menikmati semua hartanya dan dia tidak kembali. Bapak Ibu, lihat pas ayat ke-14, 15, 16. Jangan sampai ini terjadi dalam hidup kita. Ya, seringkali kita datang ke gereja, kita bawa beban hidup kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, Tuhan aku minta pekerjaan, lalu Tuhan kasih pekerjaan, Tuhan pulihkan keluargaku, lalu Tuhan pulihkan keluarga kita, pulihkan bisnisku, usahaku dan sebagainya. Kita ambil itu, kita bawa itu, lalu kita pergi dari Tuhan. Adakah kita kembali lagi kepada Tuhan? Atau kita sama seperti anak yang bungsu ini, dia menghabiskan semuanya dan terjadi kelaparan, orang-orang meninggalkannya dan dia bekerja, dia makan sesuatu yang tidak layak dia makan sebagai anak orang kaya. Kalau cerita ini kita tahu bahwa anak ini bapaknya orang kaya, udah bagi harta aja dia masih punya harta yang banyak. Coba kita lihat di hidup kita. Apakah kita mengalami hal yang seperti ini? Kita makan sesuatu yang tidak layak kita makan. Karena itu firman Tuhan bilang apa? Bahwa setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah itu gak akan. Tuhan memerintahkan dia untuk menjaga kita, untuk firman itu menjaga kita, firman itu menaungi kita, firman itu menguatkan kita, firman itu menghibur kita, firman itu memberi kita solusi di dalam masalah dan persoalan kita, dan firman itu mengikat kita dalam satu hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Tapi akhir-akhir ini mari kita lihat diri kita.
Apakah kita sama seperti anak bungsu ini? Kita pergi jauh, setelah kita diberkati kita pergi. Kita datang, kita diberkati, kita pergi lagi. Bapak, Ibu, Saudara, jangan cari Tuhan karena berkat. Jangan datang kepada Tuhan karena saya ingin mujizat Tuhan. Jangan datang kepada Tuhan karena saya kekurangan. No, sebagai anak-anak kesayangannya itu mutlak kita dapat, asalkan satu hal, kita belajar taat kepada Tuhan. Amin. Kita belajar taat, kita belajar dengar-dengar, kita belajar pegang firman Tuhan itu. Kita jangan egois, hanya mau dekat kepada Tuhan kalau kita pingin sesuatu. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada saya dan saudari. Yuk kita sadari hari-hari ini. Kita sadari seperti anak bungsu ini. Dia sadar, ayat 17 katakan, lalu ia menyadari keadaannya. Betapa kaya orang tuanya itu. Kita menyadari kita ada di satu titik Tuhan bawa kita untuk kita sadar, iya, betapa tenangnya kita dekat dengan Tuhan. Saya kayaknya rindu. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita enggak berpegang pada firman Tuhan, iblis menggoda kita, iblis mengintimidasi kita, iblis membuat kita tidak layak kembali ke rumah Bapa. Iblis membuat kita tidak layak untuk datang kepada Tuhan, merasa diri kita sudah punya noda, merasa diri kita penuh dengan dosa, merasa diri kita tidak lagi kudus, dan iblis buat itu untuk kita tidak lagi datang kembali kepada Tuhan. Satu hal anak ini menyadari, tapi bukan sekadar dia menyadari, tapi ayat yang berikut di ayat 20 katakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, datang kepada Bapa. Bapa mencintai kita, Bapa menunggu kapan kita datang. Seperti kisah ini menjelaskan kepada kita, dari jauh Bapa yang rindu akan anaknya itu berlari-lari, bahkan memeluk anaknya. Dia tidak pandang anaknya tadi baru habis kerja di kandang babi. Dia tidak pandang anaknya mungkin udah kurus karena makan makanan babi. Dia tidak pandang seberapa buruknya anaknya, tapi dia merangkul anaknya, dia memulihkan anaknya, dia mengembalikan kepercayaan diri anaknya, dia mengangkat derajat anaknya dengan menggantikan jubahnya, memberikan cincin, menggantikan kasutnya. Karena Bapa kita baik adanya, amin. Tidak ada satupun di dunia ini yang mengatakan bahwa dirinya dia benar dan orang lain salah. Semua kita sama di hadapan Tuhan. Semua kita orang yang ternoda. Semua kita orang yang berdosa. Semua kita orang-orang yang mungkin tidak layak datang kepada Bapa. Tapi hari ini firman Tuhan katakan bahwa saya dan saudara adalah kesayangan Bapa di surga. Ayo belajar taat kepada Tuhan. Ayo belajar pegang firman Tuhan. Ayo belajar dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan mari sadari hidup ini, kalau kita udah terlalu jauh meninggalkan Bapa kita. Yuk kembali ke rumah Tuhan. Apa yang kita kerjakan di rumah? Bapak Ibu, kita menjadi anak-anak yang ada di rumah Tuhan. Anak yang baik adalah waktu ada di rumah Tuhan, dia melayani bapaknya. Dia kerja di rumah bapaknya. Dia nyapu, ngepel, masak untuk bapaknya. Amin. Amin. Maksudnya bisa diterima ya. Yuk kembali kepada Tuhan. Tuhan selalu membuat kita layak di hadapannya. Tuhan selalu membuat kita berkenan di hadapannya. Tuhan selalu ada di dalam setiap musim hidup kita. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita renungkan firman Tuhan. Bahwa Tuhan selalu ada di dalam setiap musim hidup kita. Tuhan, aku ingin kembali, aku udah terlalu jauh jalan di dalam dunia yang gelap ini.
Aku mau kembali. Aku ingin melayani Engkau kembali Tuhan. Aku mau memberi diriku melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Pulihkan aku. Pulihkan aku. Haleluya Yesus. Mari katakan Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Kenapa Tuhan harus ada di dalam setiap musim hidup kita saudara? Karena Dia mengasihi kita. Karena kita kesayangan. Haleluya Yesus. Katakan Engkau ada bersamaku. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Ada bersamaku. Amin. Di setiap musim hidupku. Haleluya. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Angkat tanganmu dan katakan bersamamu Bapa. Bersamamu. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup menerima kami apa adanya. Mari pulihkan kami Tuhan. Mari sucikan kami. Tahirkan kami Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengar. Karena Engkau sangat mengasihi kami. Jangan biarkan kami jalan terlalu jauh meninggalkan Engkau Yesus. Haleluya. Amin Tuhan. Memberi pertolongan, Anugerah-Mu besar. Haleluya Yesus. Sekali lagi sungguh-sungguh katakan bersamamu Bapa. bersamamu Bapa. Mari pegang tangan kami ya Tuhan. Ku lewati Waktu kami taat, waktu kami mengerjakan bagian kami. Kami tahu Tuhan Engkau mengerjakan bagian-Mu atas kami Tuhan. Haleluya Yesus. Glory. Haleluya. Amin. Amin. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Katakan bersamamu Bapa. Ibu Gembala akan berdoa untuk kita semua. Bersamamu Bapa. Ku lewati semua pertentangan-Mu teguhkan hatiku.
dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur untuk semuanya itu ya Tuhan. Namun ampuni kami Tuhan, kalau sering kali bahkan ada di antara kami, bahkan mungkin kami sendiri, sering kali meninggalkan Engkau pada saat Engkau memberkati kami berlimpah-limpah dan kami menikmatinya dan akhirnya kami meninggalkan Engkau. Tuhan, tolong kami Bapa, agar kami selalu merindukan untuk ada di hadirat-Mu dan menjadi milik kesayangan-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mengangkat kami dari dunia yang gelap, dari kegelapan hidup kami masuk ke dalam terang-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah mengangkat kami menjadi anak-Mu, bahkan Engkau berjanji akan menjadikan kami anak kesayangan-Mu. Tuhan tolong kami agar kami selalu belajar untuk taat kepadamu. Bapa, ampuni segala kesalahan kami Tuhan. Kalau seringkali kami meninggalkan Engkau. Pada pagi hari ini juga Tuhan kami berdoa. Buat kekasih kami, orang tua kami, Bapak Erwin yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit. Kami mohon belas kasihan-Mu turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Jamah seluruh organ-organ tubuhnya yang mengalami gangguan. Biarlah Tuhan sendiri akan memulihkan, memberkati setiap perawat, setiap dokter dan setiap alat yang dipakai. Tuhan urapi agar melalui semuanya itu orang tua kami Bapak Erwin bisa dipulihkan kembali. Kami juga berdoa buat saudara kami Benji yang juga saat ini sedang terbaring di rumah sakit. Engkau yang paling tahu, Engkau yang paling mengenal keadaan dan kondisinya. Kami hanya berharap kepadamu Allah kami yang sanggup untuk menyembuhkan sakit penyakit apapun juga. Mungkin ada saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring di rumah karena sakit, yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, tetapi kami tahu Engkau Allah yang mengenalnya. Kami juga berdoa buat anak sekolah minggu kami Rehan dan adiknya yang juga saat ini sakit. Tuhan tolong. Ada begitu banyak orang yang mengalami sakit pada saat ini Tuhan. Kami membawa mereka ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan sendiri tabib yang ajaib itu akan melawan mereka dan menyembuhkan mereka. Kami berdoa buat anak-anak-Mu, sidang jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam kekurangan. Tuhan cukupkan kebutuhan mereka. Kami berdoa buat keluarga-keluarga. Ada banyak keluarga-keluarga yang sedang mengalami kegoncangan. Tuhan, kami berdoa Engkau hadir di dalam keluarga-keluarga ini. Engkau pulihkan keluarga mereka. Tuhan tolong mereka agar mereka semua dapat mengingat kembali ikrar pernikahan mereka. Sehingga kasih di antara keluarga-keluarga ini semakin dikuatkan. Hubungan kasih antara sesama jemaat kami berdoa biarlah Tuhan sendiri yang akan mengikatkan kami dengan kasih-Mu. Sehingga hubungan kekeluargaan di dalam jemaat GSCA Hosana akan menjadi lebih kuat lagi ya Tuhan. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan seluruh sidang jemaat-Mu. Tapi satu hal yang saya tahu, Engkau mengenal mereka satu persatu dan Tuhan lawat mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa pada pagi hari ini buat bangsa dan negara kami yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk memasuki pemilu tahun 2024. Biarlah Tuhan sendiri akan campur tangan. Sehingga siapapun yang Tuhan mau pakai untuk menjadi pemimpin bangsa ini, Engkau taruh nama itu di dalam hati seluruh warga negara Indonesia. Sehingga orang yang terpilih adalah orang yang memang benar-benar
berkenan di mata-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran dan perasaan kita semua di dalam menjalani kehidupan kita, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berhasil. Karena penyertaan Tuhan selalu ada di atas kita. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.